Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Syah. Selamat pagi Syah. Selamat pagi, Selamat pagi Monke. Monke. Adik-adik udah pada siap belum nih untuk beribadah? Aku siap Syah. Udah mandi belum? Udah bawa Alkitab belum? Kalau udah siap, yuk sama-sama kita mau beribadah ya adik-adik. Siap yuk teman-teman. Kita ibadah sekolah minggu. Iya. Adik-adik, tunggu deh. Aku kayak dengar suara kicauan burung gitu. Monke dengar gak? Iya Syah. Di mana ya itu ya? Burungnya ya? Kok burungnya berkicau-kicau? Iya, suaranya merdu sekali ya. Syah. Pagi-pagi begini aja burung-burung sudah memuji nama Tuhan. Apalagi dengan kita ya adik-adik. Yuk sama-sama adik-adik kita mau nyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Puji Adik-adik. Tuhan. Adik-adik sekarang kita mau berdoa ya. Kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tolong pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, Engkau juga tolong ampunilah kami yang kadang suka marah sama Koko sama Cici, atau bahkan berantem sama mereka Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami Tuhan. Dan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Monki, kamu tahu nggak kenapa setiap hari Minggu kita harus nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu? Kan sekolah minggu Syah. Jadi nyanyi sekolah minggu. Bukan karena itu Monki, tapi karena Tuhan ingin kita tuh bertumbuh di dalam Dia dan selalu membaca firman-Nya serta berdoa setiap hari kepada Tuhan. Oh gitu Syah. Iya, yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya,
panggil kembali. Monkey, Iya, aku mau nanya nih, kamu hafal gak buah roh? Aku tahu, Sir. Aku tahu. Ada berapa rasa tuh? Roh. Ada 9, Sir. Pertama ada apa? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesadaran kenurahan, kedaikan, Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kan aku hafal kan? Iya, Iya, pinter ya pinter. kamu. Iya, aku belajar loh. Tapi penguasaan diri itu seperti apa sih? Penguasaan diri itu contohnya nih, kan saat ini kita lagi nggak bisa kemana-mana kan, cuma boleh di rumah doang. Biasanya pergi ke mall, main sama teman-teman nggak bisa. Iya, Sir. Bosan loh, Sir. Iya, terus karena bosen kita kadang-kadang suka marah kan sama papi sama mami, atau bahkan ngajak berantem koko cici dede. Ih, kayak aku. Terus, nah di saat itulah kita harus menguasai diri kita. Kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut di keterbatasan itu. Gitu ya, Sir. Tapi Iya. kan bosan loh, Sir. Dan dari buah roh ini kita belajar untuk selalu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, tumbuh dan berbuah menjadi apa yang Tuhan inginkan. Oke, Monkey? Oke, adik-adik? Oke, Sir. Jadi harus ada 9 rasa ya. Iya. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu buah roh. Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Harus setiap hari ya, Sir. Iya, betul. Monkey, aku mau nanya nih. Apa, Sir? Kamu tuh pernah gak sih kalau ngerasa lagi sedih, Tuhan Yesus tuh selalu ada buat kamu, Monkey? Gitu ya, Sir. Kalau aku takut, Sir. Aku tahu Tuhan Yesus sayang aku. Wah, iya bener. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu beserta kita dimanapun kita berada. Di rumah, di gereja, di mall, dan di mana-mana selalu ada Tuhan. Yuk sama-sama nyanyi. Ku daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, Lembah yang dalam. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Ku daki. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku
Ku selam, 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 selam dalam samudera. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, karena Kau ada, di kiri Kau ada, di sebelah dan di tengah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lagi Ip. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudera. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sekarang kita mau memasuki persembahan ya. Persembahannya titip papi mami adik-adik. Monke, aku mau nanya nih, kalau kamu ada pilihan nih, dikasih pilihan, kamu bakal main game atau milih Tuhan Yesus? Main game aja, Su. Asik loh, Su. Tapi emang game bisa bikin kamu senang, bisa bikin menghibur kamu di saat kamu lagi sedih. Kalau aku lagi sedih, game gak bisa hibur aku. Terus kalau lagi susah, kamu juga bisa dibantu sama game, Monke. Enggak, Su. Nah, karena itu Monke, harusnya kamu milih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa menghibur kita di saat kita lagi susah maupun sedih. Di saat senang dia juga selalu ada buat kita. Iya, Su. Waktu aku takut, Tuhan Yesus jagain aku loh, Su. Iya, aku pilih Tuhan Yesus aja, Su. Karena Iya. Tuhan Yesus sayang sama aku. Iya, yuk adik-adik kita mau mengikuti Yesus ya. Karena mengikuti Yesus adalah keputusan kita. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Aku mau ikut Yesus. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku tetap ikut, walau sendiri ku tetap ikut, walau sendiri ku tetap ikut. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayo adik-adik, sekarang kita lipat tangan kita mau berdoa untuk masuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, Engkau tolong kami untuk dapat terus bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu Tuhan.
Tuhan juga Engkau tolong Lause Pranoto yang akan mengajar nanti supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan Tuhan dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Akhirnya jadi juga. Bagus. Hai adik-adik. Lause baru aja selesai buat kincir angin nih. Bagus ya? Nanti kalau adik-adik mau Lause ajarin ya. Tapi dari tadi Lause agak bingung ya. Kenapa kincir angin Lause ini nggak bisa muter? Padahal kan yang namanya kincir angin harusnya kan bisa muter-muter. Tapi kenapa dari tadi diem aja? Adik-adik bantuin Lause dong, pikirin kenapa ya? Oh, Lause baru ingat. Namanya kincir angin. Berarti bisa bergerak kalau ada angin. Iya betul. Nah, kita coba ya. Lause akan coba nyalain kipas angin. Mulai ada anginnya. Nah, sudah mulai bisa muter. Sudah bisa muter. Yeay. Bisa berputar sekarang. Oh, malah Lause goyangin gini, kena angin juga muter tuh. Yeay, berhasil. Yeay. Nah, Lause simpen dulu ya. Lause mau nunjukin ke adik-adik satu lagi. Adik-adik tahu ini apa? Ini adalah api, ya. Tuh. Tapi adik-adik nggak boleh sembarangan ya main ini ya. Karena bisa berbahaya juga, bisa menimbulkan kebakaran. Tapi api ini berguna loh adik-adik. Biasa dipakai di dapur untuk memasak, biasa dipakai juga untuk penerangan. Kalau di atas lilin untuk menerangi ruangan, apalagi kalau di rumah lagi mati lampu, ya. Api ini sangat berguna. Banyak kegunaannya. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang firman Tuhan yang berhubungan dengan angin dan api ini, ya. Tapi sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa dulu. Oke? Yuk adik-adik, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang di sekolah minggu online. Tuhan, pimpin kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Lause yang akan memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem, untuk menantikan Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu adik-adik? Ya, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang akan memberikan kekuatan dan kuasa kepada murid-murid Yesus untuk bisa memberitakan firman Tuhan ke seluruh daerah. Murid-murid Yesus pun percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Mereka diam di Yerusalem dan mereka menantikan Roh Kudus. Pada hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus, mereka sedang berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, dari atas langit terdengar suara angin yang sangat kencang. Kemudian, tidak lama setelah itu, muncullah lidah-lidah api yang berserakan di atas. Dan kemudian, turun di atas mereka. Adik-adik tahu, itu adalah pertanda Roh Kudus
yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitar, mereka melihat dan mereka mulai mendekati rumah itu. Mereka mau tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mulai mendengar murid-murid Tuhan Yesus berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka mendengar dengan bahasa yang mereka bisa mengerti. Karena mereka tahu bahwa mereka dari luar kota. Bahasa mereka beda dengan bahasa murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, Rasul Petrus yang juga ada di sana dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia mulai keluar dari rumah itu dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sana. Orang-orang yang ada di sana pun digerakkan hatinya oleh Roh Kudus. Mereka menjadi gelisah. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka mau menjadi percaya. Mereka bertanya kepada Rasul Petrus, "Bapa, bagaimana supaya kami bisa diselamatkan?" Rasul Petrus berkata, "Kalian harus bertobat dan kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalian akan selamat." Dan adik-adik tahu, pada waktu itu ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka mau menjadi pengikut Kristus. Puji Tuhan. Adik-adik mau Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik? Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik akan menerima Roh Kudus itu di dalam diri adik-adik. Lause juga, sejak Lause terima Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam hati Lause. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Kita ulang ya adik-adik ya. Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Adik-adik, sesuai dengan ayat hafalan tadi, Tuhan Yesus mau kita untuk menjadi pengikut Kristus. Dengan menjadi pengikut Kristus dan Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita akan mempunyai kuasa dan kekuatan untuk bisa melayani Tuhan Yesus. Adik-adik mau kan melayani Tuhan? Sip. Oke adik-adik? Nah, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kami semua, agar kami diberi kekuatan untuk boleh melayani Tuhan sampai kami besar nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu ya adik-adik ya. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Adik, nah sekarang kita akan buat kincir angin. Pertama-tama adik-adik ambil kertas origami bujur sangkar, terserah warnanya bebas. Dilipat 2, kemudian di bagian ujung adik-adik harus bolongin ya. Jadi total ada 4 lubang. Kita akan membuat 1 lubang di tengah dengan cara melipat menjadi segitiga dan kemudian kita gunting di bagian paling ujung. Oke, setelah selesai kita buka lagi kertasnya.
Total ada 5 dengan 1 bagian yang lubang di tengah. Kemudian kita akan gunting di bagian yang dilipat, tapi ingat adik-adik, jangan gunting sampai ke ujung. Jadi cukup gunting 2/3 bagian saja. Ya, ini yang ketiga. Dan yang terakhir, ini yang keempat. Hati-hati ya. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita ambil lem. Kita ambil lem. Kita taruh lemnya di bagian ujung masing-masing lubang. Fungsinya nanti akan kita tempelkan ke bagian tengah, sehingga lubang di bagian ujung sama lubang di bagian tengah itu nyambung. Ya, lubangnya harus sama-sama ya, jadi kelihatan. Jadi di tengah-tengah tetap dalam kondisi lubang, supaya kita bisa masukin porosnya, yaitu sedotan. Oke, kita semuanya 1, 2, 3 kita tempelkan, dan yang terakhir 4. Nah, sudah selesai ya. Nah, sudah jadi. Tetap di tengah-tengahnya ada lubang, dan Lause akan masukin sedotan yang Lause sudah potong, sedotan kecil. Nah, sudah jadi. Kemudian Lause sambungkan dengan sedotan yang bisa ditekuk sebagai pegangan. Nah, oke, sudah jadi adik-adik. Oke, sudah selesai adik-adik. Selamat mencoba ya.